Pertemuan kali ini Pak Wawan akan menjelaskan materi kelas 8 bab 1 tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum Pak Wawan masuk pada materi, untuk peta konsep sistem gerak pada manusia itu bisa dilihat di layar bahwa alat gerak pada sistem gerak manusia ada dua, ada yang disebut dengan alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Untuk alat gerak pasif itu terdiri dari 3 bagian, ada tulang, rangka, sendi. Alat gerak aktif itu ada otot. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan Pak Wawan. Nah, yang pertama yang Pak Wawan akan bahas adalah tentang gerak pada makhluk hidup. Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tumbuhan maupun hewan itu juga melakukan gerak. Akan tetapi gerak pada hewan itu terlihat nyata karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan itu tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan itu memerlukan proses yang cukup lama sehingga gerakannya tidak langsung terlihat. Gerakan pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat, hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan saja, misal akar, daun, ataupun bunga. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk gerak pada tumbuhan, yaitu gerak pada tunas yang menuju ke arah datangnya sinar, bunga pukul 4 yang mekar di sore hari, dan daun putri malu yang menutup jika disentuh. Gerak pada hewan itu hampir sama dengan gerak pada manusia, karena hewan juga memiliki alat gerak yang berupa otot dan tulang. Akan tetapi karena jenis hewan itu banyak, maka di sini untuk rangka hewan itu macamnya ada dua berdasarkan letaknya, yaitu ada yang disebut exoskeleton dan endoskeleton. Kalau exoskeleton, rangka luar yang berfungsi melindungi bagian dalam tubuh, sedangkan endoskeleton, struktur tulang keras berada di dalam tubuh. Kalau yang exoskeleton itu contohnya kura-kura yang memiliki cangkang, sedangkan endoskeleton itu contohnya adalah hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang selanjutnya, Pak Wawan akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Untuk sistem gerak pada manusia itu terdiri dari otot dan tulang. Apakah itu tulang dan otot, bagaimana cara kerjanya, terus apa saja gangguannya, kita bahas satu persatu. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu juga dibagi menjadi 3, ada yang disebut dengan tulang rawan hialin yang mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Letaknya ada di kuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua ada yang disebut dengan tulang rawan elastis, sifatnya lentur, matriknya mengandung serat elastis dan bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, bersifatnya kurang lentur, matrik mengandung serat kolagen tidak teratur, terletak pada antar ruas tulang belakang. Yang selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras berbeda dengan tulang rawan. Tulang keras merupakan rangka penyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, tulang keras itu memiliki sel yang disebut osteosit yang membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh peristom sebagai tempat melekatnya otot. Nah, di sini peristom ini menjadi sangat penting karena tulang tanpa otot tidak dapat digerakkan, sehingga otot melekatnya pada bagian peristom di tulang. Yang selanjutnya untuk macam-macam tulang berdasarkan sifat matriksnya. Yang pertama ada yang disebut dengan tulang kompak, yaitu matriknya padat dan rapat, contohnya lapisan luar tulang pipa. Yang kedua ada tulang spons, matriks berongga, contohnya tulang pipi dan tulang pendek. Selanjutnya di sini ada tulang keras, macam yang ketiga tulang pipa. Tulang pipa bentuknya seperti tabung, umumnya berongga bagian dalamnya, terdiri dari 3 bagian, ada diafise,
epifise, dan cakra epifise. Contohnya letaknya ada di tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Yang keempat ada jenis tulang pipih. Tulang pipih bentuknya pipih dan berongga. Contohnya ada di tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan tulang pendek. Tulang pendek itu bentuknya silindris. Contohnya ada di pergelangan kaki dan tangan. Dan yang terakhir di sini ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ciri-cirinya bentuknya tidak beraturan. Contohnya ada pada tulang wajah dan tulang belakang. Nah, apa yang Pak Kawan sampaikan, adik-adik, anak-anak bisa lihat semua di video pembelajaran ini. Jika ada yang belum paham bisa diulangi atau diputar ulang. Selanjutnya, Pak Wawan akan membahas tentang proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi, dimulai setelah terbentuknya tulang rawan, yang di dalamnya terdapat rongga berisi osteoblas dan membentuk osteosit konsentris. Osteosit ini mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras yang terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Yang selanjutnya setelah kita belajar tentang tulang, kita akan belajar tentang susunan rangka tubuh manusia. Ada beberapa fungsi rangka tubuh. Yang pertama memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan makanan, dan tempat menyimpan energi. Rangka manusia dibagi menjadi dua, ada rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, rangka aksial itu kita bahas satu persatu mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan telinga. Jadi tulang tengkorak itu berada di bagian kepala yang paling atas. Di sini sudah ada bagian-bagiannya semua. Yang kedua ada yang disebut dengan tulang aksial. Yang kedua tulang belakang. Tulang belakang itu berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri dari beberapa ruas, anak-anak sudah bisa lihat ya, dari ruas tulang leher hingga ruas tulang ekor. Yang selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, keduanya ini menjadi pelindung organ di dada, yaitu organ paru-paru dan jantung. Tulang dada dan tulang rusuk itu memiliki bagian hulu dan bagian badan serta taju pedang. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, selanjutnya ada tulang atau rangka apendikular. Di sini rangka apendikular dibagi menjadi dua, ada rangka apendikular atas dan rangka apendikular bawah. Rangka apendikular atas itu terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan yang masing-masing memiliki bagian dan jumlah tulang sendiri. Yang selanjutnya ada rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki yang masing-masing juga terdiri dari 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Yang selanjutnya kita membahas tentang hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi, sedangkan hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Nah, macam-macam sendi ada beberapa. Yang pertama ada sendi mati, ya, ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang pada tengkorak. Ada sendi kaku. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Contoh ini adalah sendi antar tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Ada yang terakhir ada sendi gerak. Sendi gerak ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat dan dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi, dan cairan sendi. Nah, untuk sendi gerak ada 4 macam. Ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Untuk sendi engsel itu salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan oleh ke arah
ke satu arah saja. Contoh gerakan lutut, siku, ruas antar jari. Yang kedua ada sendi peluru yang membuat terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya ada di sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Dan selanjutnya ada sendi putar, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain. Letaknya di sendi antara tulang atlas dan tulang leher yang mengakibatkan gerakan berputar ke kiri dan ke kanan untuk kepala. Nah, yang terakhir ada sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Sendi ini contohnya terdapat pada tulang ibu jari, antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Yang terakhir kita bahas tentang otot. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-cirinya ada kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Semuanya di sini merupakan ciri-ciri otot. Jenis-jenis otot yang pertama ada otot lurik. Ini cirinya memiliki garis gelap terang. Biasanya ini juga berbentuk silindris, memiliki banyak inti di tepi. Untuk otot lurik itu merupakan otot sadar. Dia dapat digerakkan menurut keinginan manusia itu sendiri. Jadi karena letaknya pada otot rangka atau disebut dengan otot rangka. Yang selanjutnya ada otot polos berinti satu, berbentuk gelonggong, bekerja tidak sadar. Contohnya terdapat pada organ dalam tubuh, pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Yang terakhir ada otot jantung berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik dan bekerja secara tidak sadar. Nah, di sini untuk cara-cara sifat kerja otot ada antagonis, ada sinergis, dan keduanya ini saling berkaitan ya, antara antagonis dan sinergis. Untuk gangguan-gangguannya anak-anak juga bisa lihat. Untuk yang gangguan dan kelainan pada tulang ada skoliosis, ada lordosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan rachitis. Yang selanjutnya ada gambar yang tadi Pawan sampaikan, ada skoliosis. Ini tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. Lordosis tulang belakang membengkok ke depan. Kifosis membungkuk, dan yang gambar terakhir adalah posisi sikap duduk yang benar. Sedangkan pada persendian di sini ada artritis, ada dislokasi, ada terkilir, dan ankilosis. Sedangkan pada otot ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, miastenia, dan grafis. Nah, demikian yang dapat Pawan sampaikan. Nah, materi-materi pada bab 1 ini nanti akan dikirim juga dalam bentuk PDF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.